saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Kudus. Menurut Kamus Alkitab, Allah adalah kudus. Artinya Allah terbebas terhadap dunia. Allah menguduskan manusia. Artinya memilih manusia sehingga menjadi miliknya. Ratusan ayat dalam Alkitab dengan kata kudus dan membahas banyak hal, dari kodrati Allah yang kudus, kota yang kudus, tempat maha kudus, hingga orang-orang yang kudus. Apakah arti kudus itu dalam pengertian yang sederhana? Kita orang Indonesia lebih mengenal Kudus sebagai kota penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Ataupun soto Kudus, salah satu kuliner kesukaan saya. Tapi makna dari kata kudus ini dalam dan penting untuk kita pahami agar kita juga bisa memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Kudus berasal dari kata Ibrani kados yang bermakna bersih, murni, tidak bercampur. Pengertian sederhana yang dapat kita ambil adalah dikhususkan. Contohnya begini teman-teman. Kita memiliki 2 sikat gigi yang sama persis. 1 sikat gigi kita pakai untuk menyikat gigi kita. Dan sikat gigi yang lain kita pakai untuk bersih-bersih. Misalkan untuk mencuci piring. Apakah kita akan tukar-tukar di antara 2 sikat gigi itu? Tentu saja tidak. Kita mengkhususkan sikat gigi untuk menyikat gigi kita. Bahkan kita tidak akan mau meminjamkan sikat gigi kita itu kepada orang lain. Bagi kita, sikat gigi yang satu itu memiliki makna kudus, yaitu dikhususkan untuk kita. Makna kudus ini yang dimaksudkan Alkitab saat disebut orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang dikhususkan untuk Allah. Karena dikhususkan untuk Allah, maka orang-orang kudus ini hidupnya harus berbeda dengan dunia. Tidak mengikuti cara-cara dosa duniawi. Orang-orang kudus ini memiliki cara berpikir yang berbeda dengan dunia. Seperti dapat kita baca dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang-orang kudus berbeda, dan memang tampil beda dari dunia. Dari cara berpikir, kemudian terwujud menjadi tutur kata, kemudian menjadi tindakan. Karena dapat terlihat kasih Allah, juga sukacita di situasi apapun, juga kemurahannya, juga kesabarannya, dan banyak hal-hal lain seperti dapat kita baca dari Galatia 5 ayat 22-23. Siapakah orang-orang kudus itu? Apakah para tokoh Alkitab? Apakah para rasul? Para romo, suster, pendeta atau rohaniawan? Ya, tentunya mereka adalah orang-orang yang kudus. Tetapi tidak hanya mereka. Tetapi Anda sekalian juga adalah orang-orang yang kudus. Karena Anda sudah menerima Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Seperti dapat kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah menerima dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi teman-teman ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam Anda dan Anda sudah dikuduskan dan dikhususkan bagi Allah, sehingga kita berusaha untuk hidup seturut dengan rencana Allah dan dimulai dari belajar mengubahkan cara pikir kita menjauhi cara-cara duniawi sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk ini kita perlu kenal Alkitab. Terus semangat, terus sehat, dan terus semakin mencintai firman Tuhan. Sudahkah Anda membaca Alkitab hari ini? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.